Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman tes wawancara yang rata-rata ditanyakan oleh komisioner atau user. User atau pewawancara pada intinya ingin suatu kepastian dan keyakinan dari calon anggota PPS, apakah layak, siap bekerja sama, dan mampu membawa tugas ini sampai nanti penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan jawaban yang matang dari teman-teman semua yang nantinya akan ikut tes wawancara. Nah, soal nomor 1. Jelaskan visi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024. Contoh jawabannya, yaitu untuk menjadi anggota PPS penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas sesuai dengan Perpu PKPU tahun 2022. Soal nomor 2. Jelaskan misi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024. Nah, contoh jawabannya yaitu meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Terakhir, untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Soal nomor 3. Apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Contoh jawabannya yaitu, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal nomor 4. Apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Contoh jawabannya, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP, kabupaten atau kota, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022, pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lain. Nomor 5. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Contoh jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Sekarang nomor 6. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Nah, contoh jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 7. Apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Contoh jawabannya, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan PKPU, pemungutan suara, dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 8. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu
di luar jam kerja seperti ada rapat PKPU dan PPK juga PPS saat bersamaan. Nah, contoh jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby, dan saya siap bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu. Nomor 9. Mengapa kami harus merekrut Anda untuk posisi PPS Pemilu 2024 ini? Nah, contoh jawabannya, sesuaikan dengan keterampilan yang Anda miliki dan kemampuan Anda yang dapat meyakinkan pewawancara. Nomor 10. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Contoh jawabannya, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki dan ikut memajukan kegiatan ini hingga Pilpres nanti. Nomor 11. Apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Nah, contoh jawabannya, tujuan saya adalah menambah skill dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang yang diatur dalam Perpu. Nah, mungkin sekian pada video kali ini. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa support selalu agar saya tetap memberikan update informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.